Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita disatukan dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa malam pada hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan ini dengan menaikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan saat ini dalam persekutuan doa malam. Walaupun kami kembali beribadah secara online, kiranya Tuhan memimpin kami, memberikan kerinduan kepada kami untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati setiap pokok-pokok doa yang akan kami doakan, kiranya boleh menjadi berkat. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang dalam mengalami situasi sulit. Di tengah usaha pekerjaan, pergumulan rumah tangga, kelemahan tubuh, kita tidak tahu kemana kita harus mencari kedamaian, ketenangan, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya hanya Tuhanlah yang mampu menolong dan memulihkan keadaan kita saat ini. Kita menaikkan pujian kembali. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan menaikkan pujian Ku Rindu Sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kembali kalau kami boleh disatukan di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca, pembacaan kita sudah masuk di pasalnya yang ke-32 kitab Ayub. Ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Ya, sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang beranggapan ya bahwa Bapak Ibu bahwa mereka yang dikatakan memiliki hikmat atau pengetahuan atau kebijaksanaan itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori ya, 3 golongan orang. Yang pertama adalah golongan orang berpendidikan. Nah, mengapa mereka dikatakan sebagai orang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan? Karena golongan orang berpendidikan ini telah menempuh jenjang pendidikan atau sekolah ya dalam tingkat tertentu. Misalnya orang yang menempuh pendidikan hukum ya, kita dapat berkonsultasi dengan orang tersebut misalnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya, apakah hukum pidana atau hukum perdata ya, mengenai notaria, tanah dan seterusnya. Meskipun mungkin kita anggap orang ini jauh lebih muda dari kita, tapi karena jenjang pendidikan yang dia geluti, dia dalami, sehingga kita perlu juga berkonsultasi dengan dia ketika kita memang membutuhkan masukan ya terkait dengan hal hukum. Lalu golongan yang ketiga ya yang dianggap orang berhikmat adalah para pemimpin, Bapak Ibu, atau orang yang berkuasa. Nah, mungkin golongan ini dianggap berhikmat ya, bijaksana karena mereka berelasi dengan orang-orang banyak, memimpin orang-orang ya, sehingga dari hal itu ya, dari interaksi ya, orang ini mengetahui sifat dan karakter orang, maka dia dianggap sebagai orang yang memiliki hikmat begitu, mungkin dalam mengatur orang-orang atau berelasi ya dengan orang-orang. Lalu golongan ketiga Bapak Ibu adalah orang yang disebut sebagai orang tua. Ya, orang tua di sini bukan ayah, ibu, papa, mama ya, tetapi orang yang sudah usia begitu melewati berbagai macam pengalaman di dalam hidupnya. Atau orang mengatakan karena telah makan asam garam kehidupan. Begitu ya, kira-kira seperti itu, melewati berbagai dinamika hidup, sehingga orang-orang tua ini dikatakan orang yang memiliki hikmat. Nah, misalnya Bapak Ibu dalam mendidik anak ya, pengalaman saya sekalipun ya kami menempuh jenjang pendidikan tertentu,
Tetapi dalam beberapa hal kami perlu menanyakan ya mengenai bagaimana mendidik anak, membesarkan anak yang baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih berpengalaman ya, yang lebih tua begitu. Misalnya kepada mama mertua saya. Kami perlu input masukan-masukan ya, karena dari pengalaman mereka telah melewati itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ilmu itu atau hikmat itu tidak perlu melulu dipandang datang dari pendidikan ya, tetapi juga dari pengalaman. Sebagai contoh tadi ya, yang dituakan orang tua yang memiliki pengalaman-pengalaman sehingga kita anggap mereka memiliki kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita ya, ini memasuki pasalnya yang ke-32. Di sini ditampilkan tokoh Elihu. Ya, dia adalah yang paling muda dari semua sahabat Ayub. Pada masa itu, Bapak Ibu, posisi orang tua itu memang sangat dihormati ya. Orang muda tuh sebaliknya mungkin kurang dianggap pada saat itu. Kalau dibandingkan dengan konteks saat ini, Bapak Ibu, di era digital ya, di mana justru orang-orang muda yang lebih banyak berperan. Ya, orang-orang tua perlu bertanya ya, pengetahuan kepada orang muda mengenai perkembangan zaman kita di era digital ini, ya mungkin perlu bertanya bagaimana menggunakan Instagram, ya WhatsApp atau hal-hal lain. Nah, staf khusus kepresidenan kita lihat juga kebanyakan adalah orang muda yang dipilih oleh Pak Jokowi begitu ya. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini juga dari generasi milenial begitu. Nah, ini berbeda tentu ya konteksnya dengan zaman Ayub. Nah, kembali ke dalam pembacaan kita Bapak Ibu, kalau dari segi usia mungkin Elihu dianggap kurang berpengalaman. Ya, Elihu selama ini bungkam karena ia menghormati kaum yang lebih tua, yaitu sahabat-sahabat Ayub tadi. Nah, melihat situasi perdebatan ini, akhirnya Elihu berani angkat bicara. Jadi ada dua hal yang ia amati ya. Yang pertama, Elihu menilai bahwa Ayub menempatkan dirinya lebih benar daripada Allah. Ayat 2 mengatakan, lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Memang di dalam pembacaan-pembacaan kita sebelumnya, misalnya di pasal 23 ada pernyataan Ayub ya, mengatakan begini, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan Dia, maksudnya mendapatkan Allah, dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ya, ini salah satu pernyataan Ayub yang mungkin dianggap oleh Elihu, Ayub merasa lebih benar daripada Allah. Namun sebenarnya di dalam ungkapan ini, di dalam pergumulan Ayub, Ayub ingin mencari keadilan atas situasi ya, atas masalah pergumulan yang menimpa kehidupannya dan keluarganya. Jadi Ayub sebenarnya tidak merasa lebih benar dari Allah, tapi kalau dia punya kesempatan, ia berjumpa dengan Allah, membawa perkaranya, ia bertemu dengan Allah, kata Ayub bilang, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Ya, itu yang dimaksudkan Ayub ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai sebuah ilustrasi ya, misalnya di dalam pertandingan sepak bola, seringkali penonton itu juga dia sebagai komentator begitu ya, itu jauh lebih pintar ya, jauh lebih hebat daripada pemain. Ya, waktu pengalaman saya ketika di asrama ada TV satu di ruang tamu, jadi kita nonton bersama-sama ketika itu pertandingan sepak bola ya, Indonesia melawan apa saya lupa. Lalu di situ memang sering terjadi kegaduhan ya.
di mana penonton itu bisa jauh lebih tegang daripada pemain. Ya, penonton bisa lebih marah ya daripada pemain. Bahkan jauh lebih pintar begitu ya daripada pemain. Misalnya di dalam satu situasi itu ya ada satu ungkapan, aduh sebenarnya itu tinggal ditendang aja kok itu nggak masuk. Dasar pemain dan seterusnya ya mencaci maki. Nah Bapak Ibu, kalau diibaratkan sebagai penonton, tentu Elihu dapat memberikan penilaian terhadap pemain ya, peserta yang bertanding itu. Dalam hal ini Ayub dan kawan-kawannya ya dalam perdebatan itu. Ya terlepas dari apakah penilaian Elihu itu benar ataupun salah ya, karena posisinya dia sebagai penonton yang menilai begitu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita lihat, Elihu menilai bahwa ketiga sahabat Ayub itu tidak memberikan solusi, namun terjebak untuk menghakimi Ayub. Ya, itu ayat 3 sampai 5. Nah, di dalam bagian yang pernah kita bahas ya, misalnya di pasal 15, Elifas menuduh Ayub demikian. Kesalahan mula yang menghajar mulutmu dan bahasa yang licik yang kau pilih. Ya, Elifas juga menguraikan nasib orang fasik ya. Orang fasik itu dikatakan sepanjang hidupnya akan menderita dan ketakutan. Orang fasik menggelegar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya dan akhirnya mereka akan binasa. Ya, ayat 32 pasal 15 katakan, sebelum genap masanya ajalnya akan sampai dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Nah, ini adalah klaim-klaim ya yang sangat menghakimi dari sahabat Ayub terhadap kondisi Ayub. Bapak Ibu, Elihu melihat ya mereka, maksudnya teman-teman Ayub, sebagai orang yang terpandang ya, dipandang berhikmat oleh masyarakat ya. Kok ucapan-ucapannya seperti itu ya, kasar begitu ya. Tidak mencerminkan ia sebagai orang yang bijaksana ya, sebagai tokoh yang harus dianut begitu ya. Diteladani. Mereka hanya mempersalahkan Ayub tanpa mampu membuktikan kesalahannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pendapat Elihu ini ya nanti argumen-argumen dia itu baru dinyatakan pada ayatnya yang ke-6 ya, dan itu akan kita bahas di Kamis depan. Karena itu saya tidak masuk ke bagian itu. Namun sebagai kesimpulan dan refleksi kita dari bagian ini, yang pertama ya Bapak Ibu, pendidikan dan juga usia seseorang ya karena pengalamannya itu memang dapat menjadi penopang hikmat ya, memberi hikmat kepada seseorang. Namun bukan sebagai faktor yang terpenting. Ya, hal yang jauh lebih penting adalah hikmat itu datang dari relasi atau hubungan seseorang dengan Allah. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga dengan relasi ini yang intim dengan Allah ya, kita tidak terburu-buru untuk yang pertama menghakimi orang lain atau sesama kita. Ya, menilai orang lain itu memang paling mudah dilakukan, terutama kita menilai tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, itu sangat mudah sekali dilakukan. Orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan tidak terburu-buru di dalam kesimpulan-kesimpulan seperti itu ya, terjebak untuk menghakimi sesamanya seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Lalu yang kedua ya, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan juga tidak akan menganggap atau menyimpulkan secara terburu-buru Allah itu tidak adil, Allah itu jahat dalam kehidupan saya melalui pengalaman-pengalaman yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, kita juga tidak terjebak di dalam kesimpulan-kesimpulan yang terburu-buru menganggap Allah itu demikian, ya. Jadi relasi yang terus dibangun ya dengan Allah, relasi kita yang terus menerus kita perjuangkan ya secara intim akan membuat
seseorang terus bertumbuh di dalam pengenalan dia akan Allah. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita sebelum kita memasuki doa-doa kita bersama. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kita doakan untuk penanganan COVID yang kembali meningkat. Kita juga mendoakan untuk keamanan bangsa dan negara kita. Kita doakan juga untuk stabilitas ekonomi. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa yang kedua, kita doakan untuk pelayanan gereja. Kita mau berdoa untuk ibadah yang kita lakukan kembali secara online, baik di GKJH maupun Pos Cengklong. Kita doakan untuk ibadah umum, sekolah minggu, untuk remuda, dan untuk persekutuan doa. Kita juga mendoakan untuk pelayanan PAUD Cahaya Kasih yang kembali dilakukan secara online. Kita doakan untuk anak-anak agar mereka dapat mengikuti pelajaran di rumah, walaupun secara online mereka dapat mengikutinya dengan semangat dan sukacita. Kita juga doakan untuk para guru, kiranya Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan juga kesabaran untuk mengajar anak-anak di rumah. Kita juga berdoa untuk para donatur, untuk usaha dan pekerjaan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama.
Untuk pokok doa yang ketiga, kita mau berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita doakan untuk para lansia, baik di GKJH maupun Poscongklong. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Cilinda, untuk Ibu Suhaini, ataupun Bapak Ibu yang mengetahui namanya dapat disebutkan dalam pokok doa saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk pergumulan pribadi. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, berdoa untuk setiap pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kini terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.